Selamat sore, Jemaat Kekasih Kristus khususnya kaum muda. Kita bertemu lagi dalam persekutuan Antioquia Youth Fellowship pada sore hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa minta pimpinan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, di sore hari ini Tuhan boleh mempertemukan kami di dalam persekutuan kami bersama. Dan kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, merenungkan, melakukan dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Bapa kalau kami boleh mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Sehingga hal inilah yang membuat kami terus menerus hidup di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Engkau memimpin kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan yang memberkati hamba-Mu di tengah-tengah persiapan yang sudah dilakukannya. Biarlah Tuhan yang boleh menyempurnakannya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan biarlah setiap jemaat-Mu yang boleh mendengar kebenaran firman-Mu boleh mendapatkan kekuatan, boleh mendapatkan kesegaran kembali, dan boleh sehari-hari hidup di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Shalom untuk adik-adik yang boleh ikut mendengar di dalam Antioquia Youth Fellowship, ya kaum muda khususnya. Kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema berawal dari pikiran. Setiap orang pasti seringkali mengatakan, apakah betul ya kalau kita melakukan segala sesuatu itu nggak mulai dari pikiran? Kenapa sih kok dikatakan berawal dari pikiran? Ya, nah di dalam kehidupan kita, ya pikiran kita itu adalah aset yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, dalam hidup kita. Dengan pikirannya, seseorang bisa memikirkan, mengucapkan, melakukan hal-hal yang positif maupun negatif. Itu semua berawal dari pikiran. Di dalam pikiran inilah kadang-kadang kalau kita katakan peperangan rohani bisa terjadi. Kita memikirkan ini, kita memikirkan itu dan bahkan belum terjadi pun kita sudah merasa bahwa wah terlalu mumet, terlalu banyak yang harus saya kerjakan. Belum dilakukan ya, hanya baru dipikirkan. Nah sekarang kalau kita katakan, sadarkah kita bahwa sebagian besar waktu kita dihabiskan untuk berpikir? Bukankah juga kita seringkali mengatakan bahwa aku berpikir mau seperti ini, aku mau seperti itu. Ya, itu sebagian besar waktu kita. Dari berpikir akan lahir tindakan nyata. Tindakan nyata sebagai buah dari pikiran kita. Contoh misalnya, kalau kita memikirkan seseorang yang kita sayangi, yang kita kasihi, pasti kita berusaha untuk menyenangkannya melalui ucapan dan tindakan kita. Kita banyak mimpi, aku akan ini bersama dia, aku akan itu bersama dia, dan seterusnya. Nah sebaliknya, kalau ada kebencian, ada iri hati yang tersembunyi dalam pikiran kita, itu akan melahirkan sikap dan perkataan yang juga kurang menyenangkan. Jadi kalau kita katakan inilah yang kita lakukan sehari-hari ketika kita bicara, waktu kita gunakan untuk berpikir. Nah apa yang firman Tuhan katakan? Firman Tuhan katakan di Filipi 4 ayat 4-9, mari kita baca bersama-sama. Saya bacakan buat teman-teman semua. Filipi 4 ayat 4-9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan telah apa yang kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat yang ke-8 saya ulangi lagi buat kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi kalau kita katakan dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dia mengingatkan orang percaya agar senantiasa apa? Bersukacita. Ada sukacita. Sukacita yang boleh meluap. Sukacita yang boleh terlihat. Bahkan bukan hanya sekedar sukacita. Ada perbuatan baik yang disertai dari sukacita itu. Orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang hidupnya menjadi berkat.
Tapi juga belajar untuk tidak khawatir akan banyak hal. Seringkali kita mengatakan bahwa kita seringkali khawatir, kita tidak sadar atau kita tidak bisa memahami sebetulnya apa yang sedang Allah kerjakan dalam hidup kita. Bertekun dalam doa, senantiasa itu juga diingatkan. Bagaimana hari-hari hidup kita boleh kita isi dengan berdoa kepada Tuhan. Dan akibatnya apa? Damai sejahtera ada di dalam hati kita. Merasakan kedamaian, merasakan sesuatu yang Allah berikan dalam hidup kita. Nah, dari mulai bersuka cita, berbuat baik, tidak khawatir, bertekun dalam doa, dan damai sejahtera di hati dari mana? Dari firman Tuhan yang mengarahkan pikiran kita. Jadi memang ketika semua berawal dari pikiran, kita katakan kita harus menuntun pikiran kita. Menuntun pikiran kita yang seperti apa? Yang menuntun pikiran kita sesuai dengan kebenaran firman. Kenapa? Karena kalau kita tanpa kendali, pikiran kita akan membawa kita kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti anak panah yang selalu memiliki sasaran, oleh sebab itu selayaknya lah kita memiliki arah pada saat berpikir. Jadi waktu kita memikirkan banyak hal, kita akan belajar untuk melakukan apa yang kita pikirkan, bukan? Bukan hanya sekedar berpikir, tetapi juga kita membunyikan pikiran itu lewat ucapan, lewat tindakan kita. Nah, kita harus memegang kendali dalam pikiran kita. Kembali lagi diingatkan dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kendali pikiran kita. Mengarahkan pikiran kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mengarahkan pikiran kita, apalagi kalau kita nih, sebagai warga sorgawi yang sudah Allah tebus. Kita ada di dunia ini untuk sementara. Ya, ini hanya tempat persinggahan kita. Bagaimana kita terus memikirkan hal-hal yang sorgawi. Bersyukur ketika Allah boleh menebus kita, saudara-saudara kekasih Kristus. Allah bukan hanya sekedar menebus, tapi terus dia ingatkan. Panggilan pelayanan itu terus dia teguhkan. Kalau kita boleh dipanggil oleh Kristus, panggilan pelayanan itu terus dia kuatkan dalam hidup kita. Sehingga kita terus boleh kuat, boleh teguh di dalam panggilan itu. Ya. Nah, saya mau ajak kita coba untuk melihat bagaimana ketika kita dikatakan bertekun, bersuka cita, berbuat baik, tidak khawatir ya. Dan sekarang kita mau lihat. Apalagi yang firman Tuhan ingatkan dalam hidup kita ya. Ada istilah reformasi, ada istilah transformasi. Reformasi, re dan form. Pembentukan kembali sesuatu seperti semula. Tapi kalau yang namanya transformasi, trans, beyond, melampaui ya, dan form, bentuk. Jadi kalau saya ibaratkan seperti gambar yang saya sajikan di situ. Bagaimana metamorfosis sempurna dari seekor kupu-kupu. Dari ulat yang begitu menjijikan, yang orang lain tidak mau lihat kadang-kadang ya, geli begitu ya. Dia akan berubah menjadi kepompong, lantas menjadi kupu-kupu muda, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Yang diperebutkan oleh banyak orang. Nah kalau 2 Korintus 5 ayat 17, bagaimana kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bagaimana kita yang lalu sudah bukan lagi seperti itu. Tetapi bagaimana kita sudah diciptakan di dalam Kristus. Kita sudah bertransformasi, berubah, melampaui. Bukan hanya bicara mengenai pikiran, perkataan, perbuatan. Tapi kalau kita katakan seperti metamorfosis sempurna itu, itulah transformasi. Ya, transformasi berubah itu bukan seperti ketika kita bicara change, berubah. Itu dari luar, tapi bertransformasi dimulai dari diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita melampaui apa yang tadinya sudah kita lakukan, sekarang kita melompat lebih jauh. Ya, berubah bentuk, berubah wujud menjadi lebih baik lagi. Itulah bicara transformasi dan reformasi. Nah, sekarang bagaimana ketika kita bicara transformasi dalam pemikiran Kristen? Bagaimana ketika kita coba untuk belajar beyond dan melampaui tadi? Seperti apa yang kita mau lakukan? Ya, transformasi dalam pemikiran Kristen itu adalah sesuatu yang besar. Ya, bahkan kalau kita katakan di dalam dunia ini kita melihat hal yang paling sulit berubah adalah pikiran. Ya, makanya kalau orang mengatakan semakin tua usia seseorang semakin sulit merubah mindsetnya, pola pikirnya. Ya, jadi bukan hal yang mudah mengubah pikiran kita. Ya, pikiran yang sudah keras, pikiran sudah kadang-kadang orang bilang apa beku begitu ya, sulit dia berubah untuk memiliki pandangan yang baru. Misalnya sekarang era sudah berubah. Zaman sekarang sudah yang serba digital. Nah orang-orang yang tidak mau ikut ke sana, orang-orang yang tetap bertahan dalam kondisi yang seperti yang dulu itu gak bisa lagi. Dia harus berubah. Susah gak berubahnya? Susah. Ya. Nah sama seperti kita merubah pikiran pandangan yang baru.
Nah kalau kita baca lagi bagaimana ketika Paulus mengingatkan jemaat di Roma. Dia bilang kamu harus berubah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu bisa membedakan mana yang berkenan pada Allah. Nah kalau kita katakan bagaimana ketika kita berubah dalam pembaharuan budi kita. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan setengah-setengah tapi seluruh hidup kita harus diubah oleh Tuhan. Istilah transformasi tadi kita belajar. Bagaimana melampaui. Apa yang kita mau lakukan adalah kita tahu bahwa aku mau berubah. Perubahan yang membuat aku tetap segar di dalam Tuhan. Membuat aku terus hidup di dalam Tuhan. Dan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Ya, karena kita katakan, kita belajar bagaimana ketika kita memiliki pemikiran seperti pikiran Kristus. Dalam 1 Korintus dikatakan, bagaimana kita memikirkan apa yang Allah pikirkan. Bagaimana kita mau hidup menyerupai Dia. Nah, biarlah Roh Kudus itu memperbaharui pikiran kita. Gimana caranya pikiran kita diperbaharui? Kita harus menyediakan waktu. Menyediakan waktu secara pribadi untuk bergaul dengan Tuhan. Di dalam keintiman, di dalam keeratan dengan Tuhan. Disitulah kita baru tahu bahwa inilah hal-hal yang harus saya ubah dalam hidup saya. Nah, pikiran yang dipenuhi oleh firman Tuhan itu akan berdampak pada tindakan kita. Ya, kalau pikiran kita benar, tindakan kita juga benar. Seperti tadi saya katakan di awal, kalau kita hidup mencintai, mengasihi orang itu, kita akan berbuat sesuatu yang juga baik untuk orang itu. Tapi kalau kita nggak suka sama orang itu, kita juga melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, bukan? Ya, jadi kalau kita katakan bagaimana kita menyerahkan pikiran kita ke dalam kedaulatan Allah. Allah yang menuntun kita, Allah yang memposisikan kita untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ya, nah Rasul Paulus menasihati supaya kamu diperbaharui dalam hidupmu. Sehingga pikiran kita dalam keadaan bersih. Karena kalau kita hidup di dunia ini ya teman-teman, kita harus akui bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa menggoda kita. Kadang-kadang kita nggak mau melakukan ini tapi lihat orang lain melakukan, kita tergoda untuk bisa mau melakukan itu juga. Ya, bagaimana sekarang kita mau hidup di dunia ini, tubuh kita ini pun ya kita boleh serahkan kepada Tuhan. Jangan jadi tubuh kita ini menjadi fasilitator untuk mengerjakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak Dia. Ya, sehingga kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita bukan hanya sekedar menghafal, kita bukan hanya sekedar tahu, tapi kita mau melakukan. Nah, melakukan dari apa? Melakukan setelah kita baca firman, lakukan dengan apa yang kita bisa lakukan seturut dengan kehendak Dia, ya. Nah, di dalam karya Tuhan yang sudah menebus kita, secara pribadi Dia sudah mengerjakan dengan tuntas dalam hidup kita. Bagaimana seharusnya kita bersyukur dan kita boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan lewat apa? Pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani dalam proses hidup kita. Ya, memang tidak serba instan. Segala sesuatu perlu waktu ya. Tapi pertumbuhan rohani ini bisa kita lihat sehingga kita bisa apa? Mencapai kedewasaan rohani. Dewasa rohani kita menyadari bahwa kita dalam milik Kristus sehingga hidup kita akan serupa dengan Dia. Berbahagialah teman-teman jika orang melihat bahwa Kristus hidup di dalam hidupmu. Di dalam hidup saya. Berbahagialah ketika orang mengatakan bahwa dia bisa melihat kasih Kristus dalam hidupku, dalam hidupmu. Dia bisa melihat bagaimana kepedulian Kristus dalam hidupmu dan hidupku. Biarlah ini terus ada dalam hidup kita. Ketika kita boleh memikirkan hal-hal yang Allah berikan dalam hidup kita. Hal-hal baik, itulah karya Dia. Pertumbuhan rohani kita nyata. Kedewasaan rohani kita nampak. Dan hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Bukankah hal yang membahagiakan ketika hidup kita boleh serupa dengan Dia? Agar pikiran kita bisa selaras dengan Allah. Apa yang kita mau lakukan? Yang kita mau lakukan adalah kita coba menetapkan pikiran kita di atas. Ya, untuk apa yang akan kita lakukan. Jadi kita mau belajar untuk menempatkan diri kita memikirkan hal-hal yang di atas apa yang berkenan di hadapan Allah. Ya, kalau kita katakan misalnya hal-hal apa yang berkenan di hadapan Allah. Itu yang harus aku lakukan. Bagaimana ketika kita boleh mencerminkan kemuliaan Allah. Mencerminkan kasih Allah. Mengarahkan pandangan kita kepada Dia. Nah, memperbaharui pikiran juga harus kita lakukan. Bagaimana cara kita memperbaharui pikiran kita? Memperbaharui pikiran itu adalah proses yang berkelanjutan. Setiap hari, setiap saat kita perlu mengambil waktu bersama dengan Dia. Mempelajari firman Tuhan. Memiliki keintiman secara rohani dengan Dia. Sehingga kita dapat berpikir sesuai dengan apa yang Dia firmankan.
Tapi kalau kita nggak pernah mau bergaul akrab dengan Tuhan, bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana pikiran kita bisa diperbaharui? Ya. Dan yang ketiga adalah di dalam 1 Petrus, bagaimana kita mengeluarkan semua sampah dari pikiran kita. Sampah apa? Hal-hal yang kadang-kadang tidak perlu kita pikirkan. Hal-hal yang justru kadang-kadang mengganggu apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa aku bisa menang di dalam Tuhan. Bahwa apa yang aku pikirkan itu adalah berasal dari Tuhan. Sehingga yang kita lakukan, kita tahu bahwa ini yang Tuhan mau. Ya. Dan kita coba belajar bagaimana kita mau berkomitmen dalam hidup kita. Berkomitmen menetapkan pikiran kita pada firman Tuhan. Ya, bagaimana kita memperbaharui pikiran kita, bagaimana kita belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita menyingkirkan pikiran-pikiran buruk. Ya, yang kadang-kadang kita mungkin mau berbuat sesuatu yang jahat pada orang lain, bagaimana itu kita bisa singkirkan dan kita mengalami hidup baru bersama dengan Dia. Berbahagia ketika kita boleh melakukan hal ini. Berbahagia ketika kita boleh hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau, ya. Nah, salah satu film yang berjudul Letters to God. Bagaimana film ini boleh menguras air mata penonton. Mengisahkan seorang anak bernama Taylor menderita kanker otak. Dalam film ini digambarkan sang anak ini sangat kuat menanggung sakitnya. Dan dia tidak pernah mengeluh sekedikit pun kepada Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan untuk apa yang terjadi dalam hidupnya. Baginya, kanker yang perlahan-lahan akan membunuhnya tidak dapat menjadi alasan untuk dia jauh dari Tuhan. Justru sebaliknya, dalam film itu digambarkan dari hari ke hari dia semakin kuat, dia semakin tangguh, dia berusaha memberkati orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Nah bahkan dia bisa menolong seorang tukang pos ya, pengantar surat begitu ya, yang bernama Brady. Dia punya kebiasaan, Brady ini adalah pemabuk ya. Dia suka hal-hal yang tidak berkenan begitu ya. Nah, dia bisa dipulihkan hidupnya dan mengalami pertobatan lewat siapa? Lewat Taylor. Jadi disinilah bagaimana dia menjadi berkat di sisa-sisa hidupnya. Di sisa-sisa usianya lewat surat-surat yang dia tulis untuk Tuhan. Nah di dalam surat-surat itu berisi apa? Berisi doa untuk setiap orang yang dia kasihi. Bahkan dia selalu berusaha untuk menyenangkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah si Brady tukang pos yang bertobat tadi, yang sudah dimenangkan tadi, dia bersaksi. Bagaimana kekuatan dan persahabatan dengan Tuhan menjadi satu inspirasi bagi Taylor untuk hidup lebih tabah lagi. Karena apa? Karena Taylor bersahabat dengan Tuhan. Di dalam persahabatan dengan Tuhan itu dia menyadari bahwa Allah sudah pilih dia menjadi prajuritnya Allah. Ya, jadi Brady itu menunjukkan ada 3 karung surat yang telah Taylor tulis itu yang dia taruh di kantor pos tempat dia bekerja. Disitulah dia membaca surat-surat itu dan dia merasa terbangun secara rohani. Dia mengenal siapa Allahnya. Dia merasakan syukur kepada Allah yang sudah menyelamatkannya lewat perjuangan seorang anak penderita kanker. Nah dalam film itu digambarkan dia mati di usia yang muda, tetapi sekalipun hidupnya sebentar, dia tetap boleh memberkati banyak orang. Dalam film ini coba digambarkan bagaimana dia tetap menaruh pikiran kepada Tuhan, bagaimana dia tetap memusatkan rasa syukur dia kepada Tuhan di dalam kesakitannya, di dalam penderitaannya. Inilah yang mau kita pelajari. Bagaimana teladan dalam pikiran Kristus yang terus mewarnai hari-hari kita. Teman-teman kaum muda, coba kita belajar. Bagaimana kita meniru apa yang Tuhan pikirkan. Yang pertama, Kristus Tuhan kita tidak pernah memikirkan kepentingan diri sendiri. Dia selalu mau berkorban untuk banyak orang. Dia mau berkorban untuk saya. Dia mau berkorban untuk saudara. Dalam pikiran Kristus yang dipikirkan adalah kepentingan jiwa-jiwa. Orang-orang yang belum mengenal keselamatan. Orang-orang yang harus dibawa kepada keselamatan. Dia tidak memikirkan egonya. Tapi dia peduli kepada orang-orang yang Tuhan atau yang sudah ditempatkan di dalam hidupnya. Yang kedua adalah pikiran yang selalu mau berkorban. Bicara pengorbanan. Tidak ada pengorbanan sebesar Kristus yang mau mati buat kita. Siapakah kita? Kita adalah seterunya Allah. Kita adalah orang-orang yang membangkang. Tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Kita menjadi sahabat. Kita menjadi rekan kerjanya.
Kita menjadi orang yang begitu dikasihi dan dihargai oleh Kristus. Nah, di dalam pikiran Kristus yang ada adalah berkorban, bukan mencari korban. Beda dengan kita, bukan? Kalau bisa kita cari kambing hitam kalau disalahin orang. Kita berusaha untuk mengorbankan orang lain supaya saya terlihat lebih bagus. Enggak. Kristus tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Di dalam kehidupan kita, ketika kita belajar untuk mengakui dosa kita, ketika kita belajar untuk mau berkorban bagi orang lain, kita sudah meniru teladan Dia dalam hidup kita. Belajar untuk menjadi orang yang tidak pernah mencari kambing hitam. Belajar untuk orang yang sangat gentleman mengakui bahwa saya salah dan saya harus meminta maaf. Yang ketiga, pikiran yang mau melayani sesama. Bicara mengenai melayani, ini sudah sangat banyak sekali Alkitab menuliskan. Bagaimana Allah melayani hidup kita terlebih dahulu. Allah melayani kita, Allah mengasihi kita, Allah mengampuni kita. Dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Itulah yang sudah Dia lakukan dalam hidup saudara dan saya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Harusnya apa? Harusnya hidup yang kita miliki, hati kita, pikiran kita itu mau melayani sesama. Semuanya apa yang sudah Allah anugerahkan, kita mau melakukannya untuk banyak orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Seperti kisah Taylor tadi. Bagaimana di tengah kesakitannya dia tetap bisa menjadi berkat. Saya begitu melihat membaca pada awalnya. Bagaimana saya melihat inilah yang sudah Allah kerjakan dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar seorang Taylor yang menjadi berkat, tapi dia memberikan nyawanya buat saya dan saudara. Rasanya tidak ada kata-kata yang bisa kita ungkapkan. Begitu mengasihinya Tuhan dalam hidup kita. Begitu baiknya Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Ya. Kalau Paulus mengatakan hal-hal dulu yang aku anggap bermanfaat, hal-hal dulu yang aku anggap berfaedah, sekarang menjadi sampah buat aku. Aku tinggalkan itu. Kenapa? Karena aku melihat Kristus menjadi satu-satunya fokus harta yang tertinggi dalam hidupku. Penilaian Kristus, saudara-saudara, berbeda dengan penilaian dunia. Sehingga pada saat kita mau belajar seperti ini, bagaimana kita tidak ego, bagaimana kita mau berkorban, bagaimana kita mau melayani, jangan seperti dunia. Kenapa? Karena di dunia ini memikirkan hal-hal yang fana. Dunia ini seringkali menghargai sesuatu yang menguntungkan dia. Dan itu bisa berubah. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah bertentangan dengan konsep dunia. Apa yang dipandang manusia tidak sama dengan apa yang dipandang Allah. Oleh sebab itu ketika kita mengatakan bagaimana kita menilai orang lain, tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah kasih Kristus. Saya ingat banget ketika saya pertama kali menjadi guru sekolah minggu di tahun 90, saya ikut pembinaan guru sekolah minggu. Ada satu kalimat yang membuat saya sampai saat ini saya masih ingat. Menjadi guru sekolah minggu, haruslah ingat bahwa Tuhan mengasihimu tanpa syarat. Sehingga pada saat engkau menjadi guru sekolah minggu, kasihilah anak-anak sekolah minggumu juga tanpa syarat. Bukankah seringkali kita mengasihi orang dengan syarat? Kalau dia baik pada saya bisa mengasihimu. Kalau engkau mencintai saya bisa mencintaimu. Tapi Kristus mengasihi kita tanpa syarat. Itu yang terus bergema dalam hidup saya. Yang selalu saya pikirkan bagaimana caranya mengasihi orang tanpa syarat. Kembali lagi kepada Tuhan. Dia mengasihi saya dan saudara tanpa syarat. Ketika Roh Kudus memimpin hidup seseorang, memimpin hidup kita, dia akan memimpin pikiran kita. Dia akan memimpin emosi kita. Dia akan memimpin kehendak kita. Dia akan memimpin seluruh kehidupan pribadi kita. Nah, di dalam pimpinan Roh Kudus inilah dia memberi pengertian, memberikan hikmat kepada kita. Sehingga kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang berkenan pada Allah, mana yang tidak. Roh Kudus akan terus menerus mengingatkan kita. Memimpin hidup kita di dalam kesementaraan ini. Saya katakan, saat kita hidup sekarang di dunia ini, pasti kita rasa berat, betul ya? Kita rasa sengsara, kita rasa susah, kita rasa penuh penderitaan. Tapi ingatlah, ketika yang sementara itu akan kita tinggalkan nanti. Kita akan masuk ke dalam kekekalan. Yang sementara itu menjadi tidak ada apa-apanya. Dibandingkan yang akan kita terima di dalam kekekalan. Berawal dari pikiran. Akan melahirkan ucapan, tindakan, tingkah laku yang seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, belajarlah untuk terus berpaut erat kepada Tuhan.
Belajarlah untuk terus mau mengisi hari-hari kita. Belajar kebenaran firman-Nya. Belajar untuk takluk di bawah Allah. Belajar untuk mau membaca firman Tuhan. Berdoa dan melakukan apa yang sudah kita ketahui di dalam kebenaran firman-Nya. Selamat mempraktikannya sehingga engkau boleh menjadi pemuda-pemudi yang hidup cinta akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau kami boleh terus diperbaharui oleh pikiran yang senantiasa mengarah kepada Engkau. Kami boleh terus menerus diingatkan akan cinta kasih-Mu. Sehingga dalam hidup kami sebagai pemuda-pemudi, untuk kami boleh terus bertaut kepada Tuhan. Untuk kami boleh terus mengingat dan memandang Engkau di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak memandang kepada manusia. Ajar kami Tuhan untuk memandang kepada Engkau. Sehingga pikiran kami akan dipenuhi oleh hikmat dari Engkau. Pikiran kami akan dipenuhi oleh kebaikan-kebaikan Engkau. Karena Engkau mencintai kami tanpa syarat. Tuhan ajar kami. Untuk dari pikiran itu kami boleh melakukan, kami boleh berucap, kami boleh bertutur kata. Seturut dengan kerelaan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kiranya Allah terus menolong kami. Untuk kami boleh terus setia kepada Engkau. Berdoa untuk hari ini buat Kenan dan Risa yang berulang tahun. Tuhan berkati mereka menjadi pemuda-pemudi kecintaan Tuhan. Biarlah kehidupan mereka, cita-cita mereka apapun yang sedang mereka gumulkan. Menjadi kesukaan, menjadi satu hal yang membangun mereka untuk terus dekat dengan Tuhan. Berkati Kenan dan Risa untuk mereka boleh tetap cinta kepada Engkau. Berkati kedua orang tua mereka untuk mereka juga boleh terus hidup menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan menyenangkan orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di tengah kesulitan, di tengah masalah, di tengah pergumulan kami tahu Tuhan begitu mencintai kami. Sehingga kami pun tetap ingat ada Tuhan yang begitu mengasihi kami. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan Allah kami bersyukur, kami berdoa. Amin.